ternyata mengerjakan sesuatu yang kita suka tuh enak juga ya ternyata gitu. Raih apa yang saya pengen. Impian-impian saya ini bisa teraih juga dari konten ini gitu. Impian? Iya. Apa impiannya? Honor kamu pertama berapa? Waduh. Bisa bisik aja nggak apa-apa. Audio Jungle. Hai Sobat MTF, selamat datang di podcast Talking by Mandiri Tunas Finance. Nah, podcast ini adalah podcast yang akan ngajakin Sobat MTF untuk ngobrolin hal-hal yang seru, inspiratif, dan tentu saja relatable banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku ingin memperkenalkan diri, aku Jarnawi Ali Hamidi, selaku Mandiri Liaison Division Head, dan aku sangat excited banget karena memang pada kesempatan kali ini podcast ini akan launching juga dan aku dipilih sebagai host perdana. Keren kan? Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan topik yang hype banget, yaitu menjadi seorang content creator. Banyak orang berpikir bahwasannya content creator adalah impian semua orang. Gimana enggak? Kamu bisa ngerjain di mana saja, kemudian kamu bisa menginspirasi semua orang, dan tentu saja kamu akan mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi, apakah memang semudah itu untuk menjadi seorang content creator? Nah, hari ini aku nggak sendirian loh. Aku didampingi oleh seorang narasumber yang sangat spesial sekali. Seorang content creator. Ini ganteng banget loh, kayak gue masih muda gitu kan ya. Dia masih muda, kemudian juga katanya dia seorang karyawan juga. Kok bisa ya seorang karyawan merangkap sebagai seorang content creator? Yuk, kita kenalan langsung yuk orangnya. Penasaran kan? Tunggu ya. Halo Azhar, kok kamu udah dari sini aja? Wes. Kira aku tadi kamu ketok-ketok dulu tadi. Halo teman-teman. Salam kenal. Jadi saya adalah Azhar, seorang content creator di dunia otomotif. Memang fokusnya gitu. Oh, dunia otomotif. Betul. Oke, jadi selain aku pengen nanya kamu ke Zar. Zar, sebenarnya kamu kan sebagai seorang karyawan, kemudian Betul. kamu memutuskan juga merangkap sebagai seorang content creator. Cerita dong ke para sahabat MTF, nih gimana ya? Awal mulanya tertarik menjadi seorang content creator itu seperti apa sih? Ini penasaran nih. Oke. Iya, jadi betul saya tuh punya kerjaan ya, alias budak korporat juga karyawan gitu. Oke. Nah, terus sebetulnya iseng Mas awalnya. Iseng. Gara-gara tempat saya kerja ini tuh PHK gede-gedean pada saat itu. Oke. Jadi udah mulai merasa terancam nih teman-teman gitu ya. Sorry, jadi potong dikit. Ini sebelum COVID atau pada saat COVID atau justru setelah COVID? Setelah Covid. Oh, setelah COVID. Tepatnya tahun 2022. Oke. Jadi mulai teman-teman saya banyak yang kena, kemudian Oke. juga kan cukup menakutkan ya Mas ya, kayak wah tiba-tiba penghasilan hilang. Oke. Nah, akhirnya coba cari potensi apa ya yang bisa saya lakukan. Nah, kebetulan saya habis beli mobil bekas tuh di tahun 2020. Mobil bekas. Betul. Oh, sorry, mobil bekas di sini definisinya mobil klasik, Ya, mobil klasik yang kuno itu atau iya. mobil second? Gimana? mobil second tahun yang udah lama 2006 waktu itu. Iya. Jadi wah, ini saya bisa ngapain ya pakai mobil gitu kan. Akhirnya iseng lah cobain konten dan ternyata respon dari audiens bagus tuh. Like-nya Lumayan banyak. tuh, ada yang nge-like 1, 2, 3, dikit-dikit tuh gitu kan. Yang subscribe banyak juga, yang Belum, follow banyak juga. awalnya belum, Oh, belum gitu ada. kan. Jangan-jangan saudara sendiri, jangan dipaksain Nah. lagi. Tolong dong like gue dong, tolong komen gue dong, gitu enggak? Enggak. Bahkan sebenarnya awal-awal mungkin teman-teman yang mulai pernah bikin konten juga merasakan hal yang sama gitu. Saya awalnya malu-malu Mas. Malu-malu kayak kalau ada temen yang lihat kayak ngapain sih gitu. Betul. Nanti dia bilang gini, ih ngapain sih kamu caper banget sih? Kamu Iya. ngapain sih? Kamu kan juga sebagai karyawan, ngapain sih? Betul. Tahu Nah, sendiri kalau mau orang banyak banget kan, gitu kan? bener, tapi kalau saya nggak berhenti memang pada saat itu, coba terus karena tadi memang ada motivasi tuh di belakangnya, ada yang pengen saya raih lah gitu. Oh gitu. Nah, sekarang aku pengen nanya juga kamu, apa sih yang membuat seorang Azhar itu fokus ke dunia content creator? Kamu tuh pengen banget jadi content creator, itu apa yang men-trigger diri kamu tuh apa gitu? Ya, jadi kan tadi awalnya gara-gara takut dulu ya Mas ya, Oke. penghasilan gitu kan. Gara-gara PHK. PHK betul. Oke. Nah, tapi pas dijalanin kok ternyata mengerjakan sesuatu yang kita suka tuh enak juga ya ternyata gitu. Betul. Kebetulan saya emang seneng banget liatin review otomotif. Jadi emang ada
ada jiwa otomotif juga nih, seneng Oke, gitu. oke, berarti Jadi, memang berarti awalnya memang suka otomotif suka kan gitu otomotif, kan ya. betul. Makanya kamu Ngoprek-ngoprek pilih mobil. otomotif juga. Betul. Kalau kamu ibaratnya suka makan, ya kamu mungkin pilih yang lain gitu kan ya. Betul, Oke, mungkin terus review keren. food vlogger gitu ya, mungkin, betul. Nah, terus ternyata selain ngerjain yang kita suka enak, itu juga ternyata kita nggak punya bos juga enak. Jadi kerja tuh waktunya fleksibel, Oke. nggak ada yang marahin, kecuali netizen yang Iya. marahin kita gitu ya. Terus kerja juga tetap bisa jalan, karena kan waktunya fleksibel. Jadi saya ngonten ya weekend gitu kan, sambil jalan-jalan nyari tempat, ya ambil video, nge-review dikit-dikit gitu. Tapi kalau bisa kamu bilang nggak ada bosnya, aku nggak setuju. Wah, kenapa tuh? Karena tahu sendiri, bosnya kan netizen. Benar, lebih Karena- banyak ya bosnya ya, Mas. Betul, tahu sendiri kan, netizen kan, maha benar netizen dengan segala komenannya. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Ya, nggak apa-apa, tapi kan Betul. itu sorry nih, agak di luar konteks sedikit. Bagaimana cara kamu sebagai seorang content creator, kamu kan terus harus berkarya nih, menghasilkan kisah-kisah inspiratif, mereview sesuatu biar seru, kelihatan biar banyak followernya. Nah, kan netizen suka komen tuh, gitu kan ya. Iya. Mungkin ada cerita unik nggak? Kira-kira apa sih membuat kamu kira-kira makin ibarat mental makin baper atau mungkin menjadi inspirasi kamu? Mungkin bisa cerita ke kita. Iya, jadi sebenarnya pas ngonten yang otomotif ini, Mas, Oke. itu bukan pertama kalinya saya ngonten sebetulnya. Oh. Karena kerjaan saya dulunya itu adalah guru. Wah, guru. Nah, terus karena Gas kamu COVID. tidak tara juga ternyata. Wih, Amin. amin. Nah, kebetulan ada COVID, jadi Oke. sekolah kan berhenti. Oke. Nah, saya diminta untuk bikin konten digital yang harus diupload. Oke. Gitu kan. Terus ditonton sama siswa-siswa kan. Oke. Saya udah dapat saya udah dapat komen negatif dari Oke. pertama kali kontennya naik, Mas. Ada yang konten pecat aja gurunya, ganti gitu. Ngajarnya nggak asik. Wah, itu Efek- jangan pakai fake account lagi. iya nggak ada namanya kan, anonimus Iya, iya. gitu. Nah, dari situ akhirnya pelan-pelan terbiasa dan jadi nggak baper gitu. Kayak oh, Oke. itu masukan yang berharga. Karena memang pas saya lihat kembali kontennya emang nggak asik, Mas. Iya, Jadi iya. evaluasi. Tapi gitu. nggak apa-apa sih. Memang kalau aku lihat, kalau kita di mana saja, namanya netizen itu kan dia berhak dan bebas ngomong apapun gitu. Betul. Kan. Tergantung cara kita merespon seperti apa gitu kan. Jadi seorang content creator kita nggak boleh baper pasti kan? Setuju. Nggak boleh baper. Jadikan itu sebagai apa namanya Masukan. bagi kita, betul kan ya? Betul. Oke. Betul. Nah, terus aku pengen juga kamu nih. Kira-kira apa sih yang kamu harapkan dari seorang content creator ini apa gitu? Ini menjadi bakal seorang Azhar kedepannya gue pengen banget menjadi content creator, the best content creator in Indonesia, bahkan di dunia bisa go international gitu. Itu gimana? Mungkin ada cita-cita kamu mengenai content creator ini? Iya, jadi kan tadi kenapa saya juga bisa yakin dan fokus gitu ya, Iya. Mas ya. Sebenarnya karena memang ternyata lama-kelamaan menghasilkan juga. Nah, yang pertama jadi ternyata saya bisa hidup dari konten. Itu yang pertama. Sebentar. Boleh bisikin aku deh kira-kira honor kamu pertama berapa? Waduh. Bisa bisik aja nggak apa-apa. Bisik-bisik tetangga. Wih, Serius? kecil ya? Aduh, lumayan banget ya. Lumayan. Terus apa lagi nih selain mendapatkan yang titik-titik apa lagi yang Ya. kamu peroleh dari content creator? Nah, karena saya guru, sebenarnya tujuan kedepannya saya tuh memang suka mengedukasi atau mengajari. Kamu mulia sekali. Tapi- ya kan, mulia kan enak banget loh. Iya, nah tapi memang pengennya masuk dari kesukaannya orang-orang. Jadi Oke. kesannya tidak memaksa gitu. Ya, Makanya lebih betul. suka tadi hobi tapi sekaligus mengedukasi bahwa makanya di konten-konten saya ada gimana sih caranya nyicil yang benar. Iya. Gimana sih caranya menghitung penghasilan kita, terus mobil yang cocoknya belinya apa. Kayak gitu-gitu, Mas. Jadi ada selain ibaratnya kita memberikan kisah inspiratif juga, kita bisa juga mengedukasi para Betul. ya ibaratnya para netizen juga gitu kan ya. Betul. Karena itu berguna banget dan paling penting berguna bagi semua kalangan ya. Gitu. Benar. Iya kan gitu kan ya. Benar. Jadi kalau kita beli mobil ya tentu saja baru beli mobil harus lihat-lihat gitu. Benar, gitu. Karena kebanyakan orang melakukan kesalahan ya pas pertama kali kan, Mas ya. Ya. Jadi mengedukasi itu memang lebih tepat kepada orang yang masih awam. Oke. Dibandingin yang udah jago gitu kan ya. Hebat banget loh. Gitu. Nah, tapi menariknya tadi ini, Mas. Ternyata saya juga jadi bisa meraih apa yang saya pengen. Impian-impian saya ini bisa teraih juga dari konten ini gitu. Impian. Iya. Apa impiannya? Salah satunya itu adalah saya pengen beli mobil impian. Wow, menarik. Gitu. Apa? Mungkin bisa cerita. Kalau tadi kamu bilang kan, iya nih dulu aku zaman COVID
walaupun orang bilang COVID sedikit bermasalah, ternyata menurut kita ini menjadi berkah bagi kamu juga ya. Betul. Akhirnya kamu ketika COVID susah, kemudian juga ada PHK, kamu beli mobil second gitu kan ya. Kemudian juga kamu berpikir bahwasannya, wah gua harus buat konten nih. Akhirnya bisa beli mobil impian kamu. Betul. Nah, aku pengen nanya ke kamu deh. Ini kalau misalnya beli mobil ini cash atau kredit? Nah, jadi kan awalnya tadi udah punya mobil gitu Ya. ya. Emang hasil nyambung. Nah, ternyata dari konten saya tabung lagi penghasilannya. Dari endorsement, affiliate, kemudian kalau ada media-media gitu kan ya. Saya kumpulin, terus kemudian nyampelah nilai tertentu gitu ya. Dimana, wah kayaknya saya udah bisa mulai masuk ke mobil impian saya ini nih. Karena kan konten saya otomotif. Ya. Jadi ini juga investment buat konten saya sebetulnya. Gitu kan ya. Gila Akhirnya, enak banget ya. Udah kerjanya seru, bisa di mana aja, bisa kapan saja. Kamu jadi bosnya juga, terus Betul. dapat duit, dapat mobil impian. Aduh, kurang apa ya? Kayak gue habis ini kayaknya pengen juga nyambi-nyambi jadi content creator, bisa nggak kira-kira Harus, ya? Mas Dewi kan gitu masih ya? muda. Iya, semangatnya masih. Seumuran. Iya, kita adik kakak gitu. Iya. Oke, ini seru banget ya. Nah nih, mungkin aku ada pertanyaan lagi nih, bakal lebih seru lagi nih. Aku pengen nanya ke kamu nih. Ya. Nah, tadi kan kita sudah ngomong kan, bahwa menjadi content creator itu adalah peluang besar. Setuju. Anggap aja kamu sebagai seorang striker kalau kita suka main bola kan, kamu di depan gawang, udah gawangnya kosong gitu kan ya. Nah, aku pengen nanya ke kamu nih. Nah, kalau kamu menjadi seorang content creator itu, apa sih yang sudah menjadi keinginan kamu, impian kamu selain dapat mobil gitu kan ya? Dan bagaimana cara kamu untuk bisa menginspirasi semua orang? Ya, jadi memang tadi kan sudah sedikit cerita kalau saya dari mobil bekas, kemudian akhirnya bisa upgrade ke mobil impian yang baru. Sorry, mobil bekasnya jual lagi nggak? Dijual ya? Betul. Jadi hasil tabungan saya dari konten tadi, endorsement, ads dan segala macam, ditambahkan dengan hasil jual dari mobil bekas. Nah, terus saya jadikan DP memang pada saat itu. Jadi belinya kredit dong. Kredit. Jangan lupa ke kita loh. Wih, siap. Kenapa kredit? Sebenarnya gini Mas, sebenarnya tuh saya punya lebihan sekitar 100 juta pada saat itu dari DP. Cuman saya memutuskan untuk nggak membeli mobil secara cash karena biar saya tetap punya dana darurat. Satu. Sehingga saya punya 100 juta di kantong saya. Sementara saya tetap bisa ngonten dengan mobil yang baru ini. Gitu. Jadi saya rencananya ini menjadi investasi di mana target saya selanjutnya adalah cicilan mobil saya harus dibayarin sama konten yang dihasilkan dari mobil saya sendiri. Dan ternyata itu kejadian, teman-teman. Itu yang wah, kalau saya pikir-pikir juga kok bisa ya gitu, Mas. Ternyata mobil saya ini jalan dengan uang yang dihasilkan dari mobil saya sendiri. Bisa dikatakan memang kamu dapat mobil kamu beli kredit, 100 jutanya kamu simpan. Benar. Dan ternyata mobil yang kamu beli tadi, yang kamu beli secara kredit tadi itu produktif ya. Benar. Produktif bisa ibaratnya bayar angsuran dari hasil konten kamu juga kan ya? Betul. Nah, yang 100 jutanya saya juga invest ke tempat yang lain juga gitu. Jadi muter juga. Jadi nggak habis gitu aja dana yang saya punya gitu. Makanya saya memutuskan kredit memang di awal gitu. Wah, menarik sekali loh, bener loh. Aku kalau kenal Azhar dari dulu, mungkin sekarang udah menjadi seorang content creator juga nih, ikut-ikut. Dulu pernah Azhar gue ikutan, gue pengen jadi content creator, cuman nggak konsisten lah gitu. Kadang-kadang malas, kadang-kadang pengen gitu kan ya. Nah, sekarang aku pengen nanya deh. Kan banyak nih orang-orang seperti Jarnawi nih yang kira-kira pengen menjadi content creator, ada niat doang, tapi akhirnya nggak terwujudkan gitu menjadi seorang content creator yang bagus seperti Azhar. Aku pengen nanya sama kamu deh, tantangan menjadi seorang content creator yang bagus itu apa? Ya, oke. Jadi tadi kan gulanya udah tuh, Mas. Ya. Apa sih yang didapetin? Wah, seakan-akan dapat mobil 2, dapat 100 juta, diputar lagi, terkenal juga. Siapa sih gak kenal Azhar? Wis, Panawe kan. Iya. Nah, tapi ternyata tantangannya juga nggak kalah besar. Termasuk menurut saya tantangan yang paling utama tuh yang tadi saya sudah sebutkan juga, yaitu adalah komen negatif, teman-teman. Wah, itu membunuh mental kita. Jujur, apalagi ketika awal-awal kita ngonten. Tapi sekarang nggak dong. Sekarang ibaratnya kalau baca netizen ya udahlah ya. Betul. Gitu kan ya. Netizen bisa ngomong apa aja. Bener. Yang penting bagaimana cara kita, ya nggak usah baper-baperan lah intinya kayak gitu kan. Bener. Harus dijadikan evaluasi. Betul. Jadi yang kedua tuh memang tantangannya adalah konsisten. Tadi udah dapat komen negatif. Paling males tuh. Betul, dapat komen negatif, terus kita juga masih kerja, ada aktivitas lain, capek. Kita tetap harus bisa konsisten konten tiap hari, tiap minggu. Itu juga jadi salah satu tantangannya memang. Nah, kayak gitu. Menarik nih. Aku pengen nanya sama kamu deh. Kamu kalau misalnya posting konten itu daily atau weekly atau monthly nih?
Enaknya gimana? Ya. Menurut Azhar tuh enaknya kita setiap periode kapan nih diaturnya? Ya, jadi mungkin ini sekalian strategi Ya, dikit gitu ya, ya, Mas ya. betul. Kan saya kerja juga. Oke. Otomatis saya nggak bisa ngonten siang hari di waktu kerja dong. Oke. Jadi saya itu biasanya ngonten full di hari libur. Oke. Jadi kayak misalnya Sabtu Minggu itu saya ngonten bikin sampai 7-8 video. Oke. Nah, terus saya upload tiap hari. Gitu. Setiap hari. Nah, saya naikin setiap hari karena memang kan kalau TikTok, Instagram itu kan video-video pendek. Oke. Jadi memang editing segala macam nggak seribet bikin video YouTube. Oke. Mungkin kalau YouTube, platform YouTube saya rasa seminggu sekali itu udah aman, Mas. Iya betul Gitu. betul, dan orang juga nggak lupa gitu mana Betul. kalau tiap hari kan. Soalnya kita tuh kalau kita post tiap hari, soalnya kita sebagai content creator tuh menyapa para sahabat-sahabat kita, Betul. para follower kita gitu kan ya. Oh gitu, ini ada berita bagus lagi nih, ada review bagus lagi gitu kan ya. Betul. Jadi nggak hilang sama konten lain. Oke, gitu kan, pertama ya. adalah komen netizen, yang kedua adalah masalah konsistensi. Berikutnya apa lagi nih? Yang ketiga tuh kan kalau konsistensi tadi berarti harus bikin kontennya cukup banyak. Oke. Nah, yang kesulitannya lagi adalah ide. Oh, iya, Biasanya iya, iya, iya. orang tuh mentok. Iya. Nah, saya ngaplikasiin yang menurut saya ini jadinya ide nggak akan pernah habis. Oke. Ternyata berhasil juga. Jadi kalau saya tuh bisa saya bilang bahwa konten saya itu adalah user generated content. Oke. Jadi konten yang dibuat dari user saya sendiri. Nah, Oke. selalu saya mulainya dari situ. Jadi misalnya saya kepikiran konten tentang pendanaan beli mobil misalnya Iya. gitu ya. Nah, di akhir saya selalu bilang, apalagi yang mau kalian tanyain, taruh kolom komentar. Iya, 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 iya. Jadi orang pada nanya, Iya. nah ide muncul. Betul. Oh iya bisa bahas ini, kalau mobil saya ketarik leasing, saya harus ngapain? Betul, betul. Kalau betul. misalnya saya mau pindahin jual mobil saya dalam keadaan kredit gimana? Mau take over gimana? Betul. Akhirnya walaupun saya awalnya tidak tahu, tapi kan jadinya belajar. Iya. Riset terus akhirnya jadi dapat idenya. Oh iya 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 iya, betul betul. Karena gini loh, karena memang kalau aku lihat ya, seorang content creator itu ada yang idenya sangat di luar, ibaratnya di luar dari ibaratnya out of the box lah ya. Betul. Tapi ada juga yang idenya sehari-hari aja, Benar. tapi menarik juga gitu loh. Betul. Jadi itu justru kadang-kadang yang relate banget sama apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Benar. Itu banyak juga viewernya, orang juga pengen ngeliat gitu kan ya. Karena kunci dari bikin konten sama juga seperti ngajar sebetulnya. Jadi harus relate. Kayak ngapain saya mengajarkan logaritma, tapi orang nggak tahu itu buat apa. Itu orang nggak akan suka. Nah makanya harus relate kan. Gimana caranya relate? Kalau saya tadi, Iya. saya bikin konten dari pertanyaan orang. Berarti kan itu sudah jelas jadi masalahnya orang itu, jadi akan relate gitu. Oke. Daripada bikinin ide sendiri. Kalau saya gitu strateginya. Tapi aku pengen nanya nih, kan banyak nih dari netizen atau sahabat MTF ini kadang-kadang, wah kalau jadi seorang content creator kita tuh harus bisa speech yang bagus. Ibaratnya public speech harus bagus gitu kan ya, gitu kan, cara ngomongnya bagus. Menurut kamu gimana tuh? Ya. Jadi sebetulnya konten itu kan macam-macam ya Mas. Ya. Jadi sebenarnya ada konten yang bentuknya foto-foto aja, Oke, betul. tulisan Ya. segala macam. Jadi memang teman-teman bisa memaksimalkan potensi diri sendiri. Jadi kalau bisanya ngedit Ya. foto, bikin video cepet, ya udah maksimalkan di situ. Oke. Nah kebetulan saya karena guru, Iya. seneng ngomong. Iya. Seneng ngomong di depan orang, mengedukasi Iya. gitu. Jadi akhirnya saya menggunakan potensi saya sendiri. Iya iya, jadi Kayak nggak gitu. jadi nggak ada ibaratnya kalau jadi seorang content creator harus bisa ngomong. Betul. Nggak, jadi kita tergantung aja gitu kan. Betul. Ibaratnya kalau kamu bisanya dalam video editing ya video editing gitu kan ya. Benar. Kalau misalnya bagus misalnya dari gerakan gitu segala macam, mungkin bisa gerakan gitu. Benar, joget, Joget gitu kan. Oh, iya, Betul, iya. bahkan kan ada konten kreator yang kontennya adalah bersih-bersih. Iya, bersih-bersih sampah gitu, Iya, Mas. iya, iya. Dia nggak ngomong sama Nggak sekali. ngomong sama sekali. Iya. Dan ternyata itu inspirasi loh. Menginspirasi Dan sekali seru kan. loh. Betul, lebih Betul cepat loh. bahkan growth itu dari saya pribadi gitu Iya, yang iya, berbicara gitu. Iya, Tapi iya, iya. kalaupun misalnya teman-teman ada yang merasa, "Oh, saya pengen konten yang ngomong, tapi Iya. memang belum jago speech." Ya. Menurut saya itu nggak apa-apa. Justru jadi latihan Iya, iya, ketika iya. kita bikin konten. Konten pertama saya itu masih saya pin di TikTok saya, Mas. Oke. Dan itu kalau teman-teman lihat, itu jelek banget. Ngomongnya nggak ada intonasi. Iya. Halo teman-teman, jadi saya ini kayak gitu. Iya, robot lah ya. Robot. Tapi jangan-jangan itu keunikan kamu. Tapi dari situ jadi bahan evaluasi. Terus Tapi akhirnya kamu memperbaiki. latihan nggak sih, latihan ngomong nggak sih? Latihan. ya? Nah, makanya teman-teman juga Iya. jangan melihat bahwa oh kalau ngomong itu memang udah pinter ngomong. Iya. Enggak. Saya itu ngebadanin materi, istilahnya ngebadanin. Jadi Iya, iya. saya baca dulu, saya latihan ngomong gini sebelum Iya, tag, iya, iya. baru tag gitu. Iya. Jadi memang dilatih gitu. Harus dilatih ya. Betul. Tapi ibaratnya ya bener yang Azhar bilang tadi kan ya, kita ibaratnya nggak hanya niat doang gitu kan ya. Betul. Ibaratnya kita pun juga harus bisa menggali potensi yang kita ada gitu kan ya, yang dimiliki kita. Misal kita bisa ngomong ya kita ngomong. Benar.
tapi tiap hari kita harus continuous improvement gitu kan ya. Kalau ngomongnya selama ini flat ya mungkin lebih berintonasi gitu kan ya. Zar, ini banyak banget yang nanya sama aku nih gitu kan, sekalian dong titipin dong pertanyaan ke Azhar gitu kan. Beneran nih? Iya beneran, ini udah banyak tadi tuh di apa namanya di IG aku gitu nanyain gitu kan. Kalau kan banyak nih calon-calon konten kreator, aku yakin sahabat MTF di sini yang awalnya ragu-ragu, dia pengen banget menjadi seorang konten kreator yang berhasil seperti Azhar. Mungkin punya tips untuk menjadi konten kreator yang bagus seperti apa? Oke, tips ya. Berarti kalau menurut saya yang paling penting itu satu, memilih kolam atau topiknya itu yang sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi jangan sampai, nah ini kesalahan banyak orang juga biasanya, saya bikin konten yang general biar semua orang bisa menikmati. Padahal itu strategi yang sangat-sangat salah. Oh, jadi kamu ibaratnya kita seorang konten kreator itu kalau misal kita hobinya masak ya tentang masak gitu kan. Jangan maksain ibaratnya tentang yang general lah gitu. Bener. Kan ya. Misalnya sukanya masak malah review make up. Nah itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang kedua, bikin konten itu tipsnya harus relate dengan penontonnya. Kalau misalnya kita sendiri tidak menyukai, artinya kita nggak akan tahu sebetulnya apa sih yang orang-orang tuh suka di topik tersebut gitu. Kayak saya misalnya otomotif, karena saya suka, saya ngulik. Karena saya ngulik, saya jadi tahu, oh ternyata di otomotif itu banyak yang kesulitan milih mau beli mobil apa, gitu kan. Dan kalau pusing mau beli mobil apa, nggak tahu mau ngapain. Nah, oh ya udah, saya bikin konten tentang itu. Jadi kan sesuai dengan yang dibutuhkan sama audiens. Itu yang pertama. Itu yang pertama, betul. Yang kedua? Yang kedua berarti harus konsisten, balik lagi. Itu adalah tipsnya. Nggak boleh teman-teman menyerah di tengah. Banyak jadi bisa saya bilang 10.000 followers pertama itu adalah yang paling susah, Mas. Saya tuh nyampe 100.000 followers tuh dalam waktu setahun. Orang-orang bilang ini cepet banget. Nah, tapi dari 1 tahun ini, saya dari 0 ke 10.000 itu 5 bulan. Jadi setengahnya. 5 bulan dengan postingan setiap hari, daily? Seminggu 3 kali 4 kali gitu. Kadang setiap hari gitu. Lama juga ya? Lama, Mas. Jadi naiknya cuma 1-2 followersnya tiap hari. Nah, setelah lewat 10.000 baru tiba-tiba 100, 200 juga. Wah, cepet banget. Nah, emang di awal ini banyak orang yang menyerah. Jadi wah ini nggak ada hasilnya, saya udah capek, udah beli HP mahal gitu kan ya. Akhirnya drop gitu. Jadi yang kedua adalah konsisten. Gitu. Yang ketiga, itu juga harus ada interaksi sama audiens kita. Oh, jadi jangan kayak kita ngomong sendiri gitu kan ya. Kayak kita sahabat MTL, kita sama-sama juga gitu kan ya. Terus gimana tuh kalau interaksi gimana maksudnya? Iya, tadi kan Mas Nawe pun saya pun mengajak audiens berbicara kan kayak buat teman-teman kayak gini segala macam. Karena sama tadi aku ingat loh, tadi kamu bilangin kan, oh teman-teman kalau ada usulan apa segala macam atau ada pendapat silakan komen di bawah ini. Benar, itu di semua video saya pasti ada kata-kata itu di belakang. Jadi ibaratnya memberikan kesempatan kepada para follower kamu, para fansnya, sahabat setianya Azhar untuk memberikan masukan. Betul, gitu kan, sama biar kerasa kita tuh deket. Jadi ada emosional attach-nya gitu. Betul. Enggak kayak dia mah menggurui, so tahu, nggak gitu. Tapi kita tuh sharing bareng aja kok, gitu. Kolom komen harus dibuka, nggak boleh di private, dikunci itu jangan. Betul. Kan tugas kita kan niat kita kan baik kan benar. Kita kan boleh ngomong apa aja di dalam bentuk konten, netizen juga boleh ngomong apa aja dong. Betul. Sama. Yang tadi kan yang penting jangan baper. Terus apa lagi nih? Terus yang tadi keberapa? Ketiga. Berarti sekarang yang keempat itu adalah jangan baper. Jadi selalu harus adapt. Jadi kalau saya tuh mindsetnya dari awal, karena saya juga guru, mindsetnya adalah saya tuh selalu belajar. Sampai saya mati saya belajar. Saya nggak akan pernah jago. Sehingga ketika ada komentar dari orang, saya tuh nggak baper. Tapi ini tuh jadi pelajaran. Ini pasti ada ilmu yang bisa saya dapetin. Betul. Sehingga saya selalu belajar dari kesalahannya tadi. Saya nggak pernah takut salah juga. Jadi kalau misalnya ada karena menurut saya gini, orang yang jago otomotif itu banyak banget. Kalau saya tiba-tiba ngomongin F1, pasti ada yang udah ngulik F1 dari zaman dulu gitu kan. Pasti ada yang salah yang saya omongin. Itu sering banget Mas kayak itu salah gitu. Harusnya spek engine-nya seperti ini. Thank you Mas sudah mengkoreksi. Itu saya bilang gitu. Kita nggak baper. Karena benar, karena kadang-kadang sahabat kalau kita kan ibaratnya sahabat setia Azhar gitu, followernya Azhar, sahabat setia gitu kan. Itu kadang-kadang mungkin mereka lebih lama lebih tahu. Kita harus hargain itu kan gitu kan. Jangan kita merasa mengguruin atau kita lebih sok tahu gitu kan, nggak boleh kan gitu ya. Betul. Jadi pokoknya mentalnya jangan orang yang paling tahu lah gitu. Pokoknya kita mau belajar termasuk dari kesalahan kita sendiri dan dari kesalahan orang juga.
gitu. Kalau misalnya ada netizen yang ngamuk segala macem, ya itu sebenarnya bisa jadi kesalahan dia gitu kan. Tapi kita ambil pelajaran gitu sih. Bijak banget ini podcast apa sih Mas? Enggak apa-apa. Kita kan inspiratif, Iya. seru dan related banget gitu kan. Asik. Zar, ini seru banget ya kita ngobrolnya. Ibaratnya kamu benar-benar menginspirasi kita, menginspirasi sahabat MTF untuk menjadi konten kreator yang kreatif, yang konsisten, yang gak baperan gitu kan ya. Nah, aku sekarang pengen ngetes kamu nih. Waduh. Sebenarnya gak ngetes sih. Apa dulu ini otomotif Iya. bukan nih, saya nggak di briefing nih Mas. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ya, kamu harus jawab secepat mungkin. Gak boleh mikir, gak boleh out to audience, gak Oke. boleh 50-50, gak boleh call a friend. Ini pertanyaan ada pilihan gitu atau gimana? Ada pilihan. Oh, ada pilihan, ya. Misalnya A, B gitu kan. Oh. A, B, kamu pilih A gitu kan ya. Oke. Karena Raisa. saya- Oh, belum ya? Belum. Belum. Oke, oke. Belum. Oke ya. Jadi Oke. contohnya aku nanya sama kamu Oke. nantinya misalnya gitu kan. Oh, kamu suka Eropa Barat apa Eropa Timur? Kamu Eropa Barat. Oh, Nanti Korea kamu- Utara. Korea Utara gitu kan ya. Oke, siap. Oke, yang pertama. SUV atau MPV? SUV. Saya suka SUV teman-teman karena keluarganya belum besar. Mungkin kalau saya sudah seperti Mas Nawe, saya beli MPV. Oke. Gitu. Keluarga saya kecil sih. Oh, kecil? Perut saya yang besar. Oh, Oke, kedua. DP gede atau tenor panjang? DP gede. Kenapa? Kalau saya lebih suka cicilan saya cepat beres Ah, daripada lama. betul, betul, betul. Kemudian, mobil Jepang atau mobil Eropa? Aduh, Jepang. Kenapa? Apa karena muka kamu kayak Jepang-Jepang gitu? Waduh, justru kayak Korea. Nggak ada pilihan Korea tadi ya. Nggak ada. Korea harus ada. Jepang karena buat yang baru punya mobil, Iya. pasti dananya masih terbatas. Oke. Jadi kalau beli mobil Eropa, belinya yang terlalu udah tua. Oke. Nanti sakit-sakitan. Iya. Nanti nyesel dan jadinya malah nggak suka sama mobil. Jadi saat Gitu. ini mobil Jepang dulu ya. Mobil Jepang Tapi kan dulu. Saya yakin ya 3 bulan lagi kamu kan udah menjadi seorang content creator yang sangat the best Waduh. in Indonesia. Nanti kamu bisa beli mobil Eropa yang banyak juga kayaknya. Lebih ke pengennya karoseri. Karoseri. Tiba-tiba karoseri. Oke, lanjut ya. Oke. Mobil konvensional atau mobil listrik? Waduh, ini saya takut dihujat nih nanti. Konvensional. Kenapa? Karena menurut saya mobil listrik itu belum siap. Oke. Gitu. Ya nunggulah. Kedepannya ya kita Kedepannya. kedepannya mungkin gitu kan Iya. ya. Saat ini mungkin mobil konven dulu ya gitu Ya, kan ya. baru punya mobil, jangan ngada-ngada dulu lah Iya, gitu. betul, Yang betul, udah betul. established dulu aja. Betul, gitu. betul. Mudah-mudahan nantinya kedepannya kita mobil, kenapa saya jadi orang Sunda? Tapi yang penting sekarang adalah mobil non listrik dulu Betul, ya, konven pasti. dulu ya. Sebetulnya kalau di antara dua itu saya lebih milih mobil hybrid sebenarnya, Mas. Oke. Karena sekarang tuh menurut saya peralihannya ke hybrid dulu. Oke. Terbiasa dulu, baru nanti mau ke sana. Siap. Selanjutnya, lebih suka touring konvoy atau touring sendiri? Waduh, saya tipikal yang suka touring sendiri. Oh, kenapa ya? Nggak, saya tuh ribet kalau harus jadi saya tuh tipikal orang yang prepare gitu Mas. Oke. Kalau ngapa-ngapain nggak bisa misalnya berangkat langsung berangkat nggak bisa tuh. Iya. Nah kalau saya ngelihat orang yang ribet Iya. bawaannya saya pengen benerin gitu. Iya. Karena mungkin kamu orangnya suka bantu orang kan ya. Kayaknya ya gitu nggak bisa bodo amat gitu. Jadi Akhirnya karena bantu orang kita nggak jadi touring. nggak jadi seru gitu, nggak nikmatin gitu. Misalnya tiba-tiba di jalan ada yang mules, Iya. itu saya kayak kenapa nggak sebelum berangkat sih gitu. Betul. Dan harusnya ibaratnya bisa touring 1 jam, tiba-tiba ada yang ya ibaratnya ribet gitu Betul. teman-temannya jadi 2 jam gitu kan ya. Bener. Karena waktu adalah uang, apalagi sebagai seorang content creator kan. Iya, walaupun kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih suka justru dinamika itu yang lebih serunya kan. Iya, betul. Kejadian-kejadian unik Iya, lebih iya. seru gitu. Tapi mungkin belum pas aja bagi kamu saat ini gitu kan ya. benar. Oke, berikutnya nongkrong atau di rumah? Oh aduh. Ini takut orang rumah denger nih Mas. Iya. Nongkrong. Anak gaul, anak gaul. Agak unik ya, lebih suka nongkrong tapi males konvoy bareng-bareng Iya. gitu ya. Saya lebih ke arah lebih seneng ngobrol. Iya, iya, iya. Kalau touring kan nggak ngobrol. Iya. Nah, kalau nongkrong kan Betul, ngobrol-ngobrol. betul, betul. Jadi killing time-nya tuh dengan ngobrol. Iya, iya. Itu salah satu mungkin salah satu healing kamu juga ya sebagai Betul. seorang kreator Betul, gitu biasanya kan ya. ngomong sendiri di depan Iya. HP gitu kan. Nah, ngobrol sama orang tuh. Sama paling penting itu juga sih, kamu juga bisa saling tukar informasi juga Betul. ke teman-teman kan gitu Betul. kan. Masukannya apa nih untuk konten Betul. kreator berikutnya gitu kan. Oke, dan terakhir nih, Oke. kredit atau cash? Oke. Sebetulnya saya pilih cash. Oke. Tapi aset-aset saya yang sekarang semuanya ada itu berkat kredit, teman-teman. Oke. Jadi ya mimpinya ke depannya pengennya cash, tapi memang buat orang yang baru menabung aset, memang ya yang paling pas sebetulnya kredit gitu sih. Ya. Dan jangan lupa ya, ke Mandiri Tunas Finance. Mantap.
Oke Azhar, terima kasih banyak. Kamu sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast perdana Podcast Talking by Mandiri Tunas Finance. Ini memang sangat menginspirasi sahabat MTF untuk terus berkarya, terutama untuk menjadi seorang content creator yang seru dan inspirasi kita semua gitu kan ya. Dan harapannya kita semua bisa sukses selalu. Sahabat MTF juga bisa menjadi seorang content creator, kemudian juga bisa menjadi sahabat setianya MTF juga, sahabat setia Azharnya juga, dan harapannya kita semua sukses selalu. Nah, terakhir nih, mungkin aku perlu agak sedikit dramatis ya, gitu kan. Azhar, Apa tuh? kata-katanya dong buat sahabat MTF. Waduh, singkat saja teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semua yang baru pengen ngonten, yang udah punya niatan ngonten, itu harus lakukan sekarang juga pokoknya. Harus semangat. Pokoknya jangan. Termasuk Mas Nawe. Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu bro ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu, jangan bosan hadir di podcastnya Podcast Talking by Mandiri Tunas Finance. Oke teman semua, kita dadah dulu buat sahabat MTF. Sukses selalu buat kita semua dan semangat pagi. Dadah.